Ada beberapa dokumenter true crime yang tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga membuat kita mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Saat kamera merekam, para penonton dihadapkan pada kekhawatiran etis di mana tragedi dipertemukan dengan sensasionalisme. Nomor 10. Kisah Elisa Lam adalah salah satu yang tidak akan pernah terhapus dari ingatan kolektif kita, terutama karena tragedi ini terus muncul di media. Peristiwa yang melibatkan turis Kanada berusia 21 tahun ini telah tersebar luas di berbagai blog, masuk dalam banyak daftar 10 teratas, dan diliput secara mendalam dalam film dokumenter serta serial. Serial dokumenter seperti Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Pada tahun 2021, musim pertama dan satu-satunya dari serial dokumenter tersebut diselesaikan oleh Joe Berlinger dan kemudian dirilis. Serial ini mengisahkan kematian tragis Elisa Lam yang kehilangan nyawanya di Cecil Hotel dalam sebuah peristiwa yang sejak itu dianggap sebagai kecelakaan. Dokumenter ini mengulas latar kasus tersebut, yaitu Hotel Cecil itu sendiri, yang memiliki sejarah kelam penuh dengan berbagai kejahatan, penjahat, dan aktivitas jahat. Setelah membahas hilangnya dan kematian Elisa Lam, serial ini kemudian menyelami budaya internet yang beracun dan kejam, di mana para detektif amatir yang mengaku diri sendiri mengembangkan teori-teori liar tanpa dasar yang berujung pada tuduhan dan pelecehan terhadap orang-orang tak bersalah, yang pada akhirnya justru menghambat upaya investigasi yang sebenarnya. Namun saat membahas elemen kasus ini, film dokumenter tersebut justru mendapat penilaian buruk dari penonton dan kritikus. Konsensus para kritikus, kutipannya, sebuah kisah sedih yang diceritakan dengan buruk. Sebuah film dokumenter yang kutipannya mengubur inti dari kasus tragisnya di bawah teori konspirasi yang tidak menyenangkan dan reka ulang yang tidak berkelas. Penonton yang marah menggambarkan bagaimana tempat kejadian perkara menyoroti budaya detektif internet dan mendasarkan beberapa episode pada informasi yang konyol. Meskipun sekedar membahas topik tersebut adalah hal yang wajar, kenyataannya para pembuat dokumenter benar-benar mempertimbangkan teori-teori ini yang membuat banyak orang tidak puas dengan serial tersebut. Bukan hanya dokumenter tersebut membuat peristiwa tragis menjadi bahan olok-olok yang dipenuhi teori konspirasi, tetapi juga gagal memberikan jawaban yang ingin diberikannya, meskipun tetap memasarkan misteri itu seolah-olah sudah terpecahkan. Nomor 9, The Inventor adalah film dokumenter Amerika tahun 2019 yang diproduksi oleh Alex Gibney. Film ini berpusat pada kisah Elizabeth Holmes dan perusahaannya, Theranos. Theranos didirikan pada tahun 2003 dan merevolusi industri medis dengan teknologi otomatisnya yang dapat melakukan lebih dari 200 tes hanya dengan beberapa tetes cairan vital. Bertahun-tahun kemudian, terungkap bahwa seluruh perusahaan tersebut pada dasarnya dibangun di atas kebohongan. Mesin-mesin yang membuat Holmes menjadi sosok revolusioner ternyata tidak berfungsi atau bahkan tidak pernah ada. Penipuan tersebut terungkap pada tahun 2015 melalui rangkaian investigasi di Wall Street Journal. Setelah itu, penyelidikan regulasi dilakukan dan akhirnya operasi laboratorium Theranos ditutup, serta Holmes menghadapi sorotan media yang serius. Penemu tersebut kemudian mendokumentasikan naik turunnya perusahaan dengan rekaman Holmes yang belum pernah dilihat sebelumnya saat ia membuat pernyataan-pernyataan besar tentang perusahaannya dan nilai yang diberikannya. Meskipun film dokumenter tersebut telah melakukan apa yang dimaksudkan, yaitu membahas naik turunnya Theranos dan Elizabeth Holmes, film itu dikritik karena tidak membuat sang pendiri bertanggung jawab. Konsensus kritikus Rotten Tomatoes merangkumnya dengan sempurna dengan mengatakan, kutip, sang penemu menolak untuk secara langsung mengutuk tindakan pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, tetapi malah memberikan gambaran menyeluruh tentang skandal tersebut. Narasinya pada dasarnya kosong. Penonton dan kritikus mengungkapkan rasa frustrasi karena dokumenter tersebut gagal memberikan wawasan nyata tentang pikiran Holmes, meskipun pada dasarnya dia mendominasi sepanjang dokumenter itu. Banyak orang berharap ada jawaban akhir tentang mengapa dia melakukannya, tapi jawaban itu tidak pernah muncul. Para kritikus merasa bahwa film tersebut lebih seperti kritik terhadap startup tersebut dan kurang seperti pengungkapan skandal medis terbesar dalam sejarah yang diatur oleh satu dalang tunggal. Nomor 8. Pada tahun 2019, produser Dan Reed merilis film dokumenter televisi berjudul Living Neverland yang berfokus pada dua pria, Wade Robson dan James Safechuck, yang mengaku menjadi korban penyanyi Amerika Michael Jackson. Reed menggambarkan filmnya sebagai teknologi pelecehan terhadap anak di bawah umur dan bahwa film tersebut menceritakan melalui keluarga-keluarga biasa yang ditipu oleh seorang predator yang menyamar sebagai seseorang yang mereka percayai.
Film ini dibangun berdasarkan deskripsi grafis tentang pelecehan yang diduga dialami oleh James antara tahun 1988 dan 1992. Dan Wade menyatakan bahwa hal itu terjadi antara tahun 1990 dan 1996. Mereka mengatakan bahwa pelecehan tersebut terjadi di beberapa lokasi, termasuk Neverland Ranch, rumah Michael Jackson. Mereka mengatakan bahwa Jackson menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang romantis. Namun, baru ketika dewasa, mereka menyadari bahwa perilaku itu tidak pantas. Film dokumenter ini membawa penonton ke dalam peristiwa-peristiwa yang diduga terjadi, dampak yang ditimbulkan, dan akibat dari trauma yang dialami oleh para korban. Cuci otak, sesi terapi, dan ketidakpercayaan hanyalah beberapa tema yang mendominasi film dokumenter Leaving Neverland. Namun yang juga mendominasi film ini adalah sudut pandang yang sepihak. Leaving Neverland telah menghadapi beberapa sorotan terkait narasi yang sangat sepihak ini yang tidak melibatkan masukan dari perwakilan, keluarga, atau teman-teman Jackson. Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu dari pria ini, Wade Robson, sebelumnya pernah bersaksi di bawah sumpah membela Jackson dan menegaskan bahwa tidak ada hal ilegal yang terjadi. Baik pada tahun 1993 maupun selama persidangan tahun 2005, Wade telah mengatakan kepada polisi dan bersaksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Jackson tidak pernah berperilaku tidak pantas. Pada tahun 2013, hanya 4 tahun setelah meninggalnya sang penyanyi, sikap Wade berubah dan dia mengajukan gugatan terhadap warisan Jackson, merinci tuduhan pelecehan yang berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Dia kemudian muncul dalam film dokumenter tersebut untuk membela kesaksiannya yang terbaru bahwa dia adalah korban pelecehan Jackson. Para pembuat film dokumenter gagal mempertanyakan perubahan sikap ini dari membela terdakwa menjadi mengajukan gugatan terhadapnya. Leaving Neverland juga tidak ada pemeriksaan silang sama sekali. Michael Jackson diadili dalam film ini, tetapi tidak ada seorang pun yang hadir untuk mengajukan pertanyaan kepada para korban guna menguji kredibilitas mereka. Dokumenter ini terus menampilkan narasi yang berat sebelah dan kurang kredibilitas dengan tidak menghadirkan bukti apapun yang pada akhirnya membuat Jackson dibebaskan. Film ini secara tidak adil membedah dan mengadili seorang pria yang tidak hadir untuk membela diri atau memberikan sisi ceritanya. Ketidakadilan ini memicu reaksi keras dengan para pendukung dan penggemar Michael Jackson bergerak untuk membela warisannya secara agresif. Nomor 7. The Jinx adalah serial dokumenter kejahatan nyata asal Amerika tentang pembunuh terpidana Robert Durst. Musim pertama dari serial ini dirilis pada tahun 2015 dengan 6 episode yang mencakup kehidupan Durst, khususnya hilangnya istrinya yang belum terpecahkan, pembunuhan penulis Susan Berman, dan pemotongan tubuh tetangga Durst, Maurice Black. Subjek diduga terlibat dalam 2 pembunuhan pertama dan mengakui pembunuhan ketiga sambil mengklaim dirinya tidak bersalah. Di musim ini, penonton diberikan wawasan tentang berbagai bukti, termasuk perbandingan berdampingan surat tulisan tangan, satu dibuat oleh Durst dan satu lagi diduga ditulis oleh si pembunuh. Kedua surat tersebut ditulis hampir identik satu sama lain. Di akhir musim ini, penonton dikejutkan dengan plot twist besar ketika Durst meninggalkan ruang wawancara tanpa sadar bahwa mikrofonnya masih terpasang, sehingga penonton dapat menyaksikan gumaman pelan yang memberatkan dirinya, menjadikan ini sebuah pengungkapan besar. Di musim kedua The Jinx, serial ini berfokus pada penangkapan dan persidangan Robert Durst terkait kasus pembunuhan Berman. Di sini kita bertemu dengan peran kunci dalam kasus ini, seorang saksi bernama Chinga Chavan. Ketika Durst muncul dalam dokumenter tersebut, dia belum pernah dicurigai, ditangkap, atau bahkan dihukum atas kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya. Sejauh yang diketahui semua orang, dia adalah pria yang tidak bersalah dan bebas. Namun, selama serial dokumenter HBO tersebut berlangsung, semakin banyak bukti yang muncul ke permukaan yang menunjukkan bahwa Durst tidak bersalah seperti yang selama ini dipikirkan semua orang, dan para pembuat dokumenter serta jurnalis pun mengetahuinya. Fitur inilah yang menyebabkan sorotan tajam terhadap The Jinx, atau lebih spesifik lagi kepada para pembuatnya, Andrew Jarecki, Zach Stewart Ponti, dan Mark Smerling. Karena mereka mendapat kritik etis dari para penonton dan menghadapi sorotan besar dari aparat penegak hukum karena menunda penyerahan bukti penting. Bukti tersebut termasuk pengakuan terkenal melalui mikrofon tersembunyi di kamar mandi dan contoh tulisan tangan yang akan mengonfirmasi bahwa Durst memang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ditemukan bahwa para pembuat film menemukan rekaman audio ini pada bulan Juni 2014, 2 tahun setelah wawancara tersebut awalnya dilakukan.
Mereka menahan informasi penting ini dan surat mayat yang cocok tersebut sambil terus mengedit sisa film dan serialnya. Dan baru pada awal tahun 2015, mereka akhirnya menyerahkan informasi tersebut kepada pihak berwenang. Tepat sebelum episode terakhir dijadwalkan tayang, menambah nuansa dramatis pada perilisan expose yang telah dijadwalkan. Nomor 6. Serial dokumenter televisi Making a Murderer yang ditulis dan disutradarai oleh Laura Ricciardi dan Moira Demos mengisahkan kehidupan Stephen Avery, seorang pria yang dihukum secara salah atas sebuah kejahatan dan menjalani hukuman selama 18 tahun. Avery, seorang pria dari Manitowoc County, Wisconsin, dituduh melakukan penyerangan dan mencoba membunuh Penny Bernstein. Musim pertama dari serial dokumenter kejahatan nyata ini berfokus pada periode antara tahun 1985 hingga 2007, yaitu penangkapan, penghukuman, pembebasan dari tuduhan, dan pembebasan Avery. Serial ini juga merinci gugatan perdata yang kemudian diajukan Avery terhadap Manitowoc County. 2 tahun kemudian, serial ini mengungkapkan bahwa Avery ditangkap lagi, kali ini atas kasus pembunuhan Teresa Halbach pada tahun 2005. Beberapa episode terakhir musim pertama menggambarkan serangkaian peristiwa berikutnya, termasuk penangkapan, penuntutan, dan vonis terhadap Avery dan keponakannya Brandon Daisy. Musim kedua, Making a Murderer mengeksplorasi dampak setelah vonis terhadap para kerabat dan berfokus pada kedua keluarga mereka. Musim ini juga membahas penyelidikan dan penemuan yang dilakukan oleh pengacara baru Avery, yang mendukung bahwa dia tidak bersalah dan berpendapat bahwa dia dipaksa untuk mengaku oleh jaksa. Sebuah pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalnya. Namun sama seperti Living Neverland, para penonton, kritikus, dan pakar hukum berpendapat bahwa premis dari serial ini sangat bias. Mereka mengatakan Making a Murderer berpihak pada Avery, dan serial itu lebih mirip sebagai karya advokasi sepihak daripada jurnalisme objektif, sepenuhnya mengabaikan tujuan dokumenter, yaitu untuk memberikan informasi. Memberikan informasi kepada publik tentang keseluruhan cerita. Namun, serial tersebut secara sistematis menghilangkan bukti-bukti penting dan memanipulasi garis waktu krusial yang pada akhirnya menyeratkan adanya pelanggaran oleh polisi. Bukti-bukti penting mencakup bukti memberatkan, forensik, dan bukti tidak langsung yang diajukan oleh jaksa selama persidangan, bukti balistik, DNA yang ditemukan di kendaraan Teresa Halbach, barang-barang yang dibakar, panggilan telepon yang disamarkan, nama samaran, serta permintaan khusus yang diajukan oleh pihak pembela, semuanya hanya disinggung secara singkat dalam dokumenter, dikecilkan, dipelintir untuk mendukung narasi advokasi, atau bahkan dihilangkan sepenuhnya dari serial tersebut. Dengan sengaja mengabaikan bukti ilmiah terkuat dari pihak jaksa, para pembuat dokumenter membuat penontonnya percaya bahwa penegak hukum yang terlibat dalam kasus tersebut telah dengan jahat menjebak Avery. Kemarahan publik yang muncul kemudian memicu petisi online dan ancaman nyata terhadap para penyidik yang benar-benar terlibat dalam kasus tersebut. Representasi yang dipelintir oleh serial tersebut bahkan menyebabkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Netflix dan para pembuat filmnya. Secara khusus dilakukan oleh Andrew Colbore, seorang mantan sersan di Manitowoc County yang merupakan salah satu korbannya, yang hidupnya jadi terbalik karena acara itu, dan sekarang merasa seperti berada di zona perang akibat kecaman publik. Nomor 5. Awal tahun ini, Netflix merilis dokumenter kejahatan nyata yang sukses, The Crash, sebuah karya informatif yang mengeksplorasi peristiwa memilukan yang terjadi pada Juli 2022 ketika remaja Mackenzie Shirilla dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke dinding bata di Ohio. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian pacar Shirilla, Dominic Russo, serta temannya Devian Flanagan. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Shirilla dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup 2 kali dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Pihak pembela berargumen bahwa dia mengalami episode medis yang dipicu oleh POTS, yang menyebabkan dia pingsan, namun hakim yang memimpin menolak pembelaan medis tersebut. Bukti video dan riwayat perselisihan hubungan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat. The Crash merekonstruksi malam tragis ketika Shirilla, Russo, dan Flanagan sedang dalam perjalanan pulang dari acara kumpul-kumpul kelulusan SMA. Film ini berfokus dan meneliti beberapa sudut pandang yang berubah-ubah, menyelami persona daring, wawancara dengan keluarga, dan bahkan wawancara penjara pertama kalinya dengan Shirilla. Meskipun film dokumenter ini berhasil mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan menyelami pikiran pelaku di balik kejahatan tersebut, film ini juga bersalah karena menghilangkan beberapa bukti memberatkan, yang menyebabkan pengawasan ketat dan reaksi keras dari publik, bahkan sampai munculnya daftar 10 besar bukti yang tidak dimasukkan ke dalam film.
Kecelakaan tersebut menghadirkan temuan dan penjelasan kepada penonton yang disampaikan oleh jaksa, tim truk, yang menyewa seorang ahli otomotif untuk memeriksa kecelakaan itu. Namun, meskipun mempertimbangkan teori tersebut, film dokumenter ini gagal mengeksplorasi kemungkinan bahwa peristiwa itu bukanlah sebuah kecelakaan. Faktanya, film ini justru menawarkan narasi yang sama sekali berbeda sebagai pengganti kesimpulan yang didasarkan pada bukti. Teorinya adalah bahwa kendaraan yang dikendarai Cyrilla telah dirusak. Dokumenter tersebut mengemukakan bahwa seseorang telah memotong remnya, sebuah klaim yang tidak memiliki bukti pendukung. Meskipun dokumenter tersebut membahas secara panjang lebar tentang rekaman CCTV yang diambil pada malam kejadian fatal itu, yang tidak dibahas adalah fakta bahwa ini bukan pertama kalinya Cyrilla menggunakan rute ini. Diduga beberapa hari sebelum tragedi itu, dia telah melewati jalan ini yang biasanya tidak pernah dia lewati, sehingga pihak penuntut percaya bahwa itu adalah bentuk latihan dan oleh karena itu menunjukkan adanya unsur perencanaan. Namun, The Crash menurut para penonton juga gagal menghadirkan kesaksian yang sebenarnya dari orang-orang lain dalam kehidupan pihak pembela selain keluarga inti dan kelompok teman dekatnya. Para detektif akhirnya mengetahui bahwa Cyrilla mengidolakan Regina George, karakter fiksi dari Mean Girls yang memiliki kepribadian kasar dan kejam. Sebaliknya, dokumenter tersebut tampaknya justru mengangkat dan memanusiakan sang pengemudi, sementara pada saat yang sama memperlakukan keluarga korban dengan kurang baik. Para penonton dibuat marah oleh pernyataan orang tua Cyrilla yang menunjukkan kurangnya empati dalam film tersebut. Mereka dianggap membiarkan perilaku putri mereka. Namun beberapa orang yang diwawancarai untuk dokumenter tersebut kemudian angkat bicara dan mengklaim bahwa jauh lebih banyak yang telah dikatakan daripada yang ditampilkan dalam hasil akhir film itu. Keluarga dan teman-teman sejak itu berusaha mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh kecelakaan tersebut, termasuk kejelasan tentang pertanggungjawaban. Keluarga korban juga mengungkapkan rasa frustrasi karena film tersebut memungkinkan pelaku akhirnya mendapatkan platform lain dan memicu kembali drama di media sosial dengan banyak orang yang melindungi atau sangat menghormati Cyrilla. Salah satu keluarga akhirnya membagikan petisi untuk memprotes pelaku yang mengubah kejahatan mereka menjadi keuntungan pribadi. Nomor 4. Penulis dan pembuat dokumenter Jenny Popwell yang menghadirkan kepada kita film dokumenter kejahatan nyata Amerika berjudul American Murder: The Family Next Door yang berfokus pada pembunuhan keluarga Watts tahun 2018 yang terjadi di Frederick, Colorado. Film ini menggunakan postingan media sosial, catatan penegak hukum, rekaman video rumah, dan pesan teks untuk merekonstruksi kejadian tersebut. Film dokumenter ini disajikan seperti misteri rekaman yang ditemukan berpusat pada sang pembunuh Chris Watts yang menghabisi nyawa anggota keluarganya yang baru terungkap di pertengahan film. Kita juga disuguhkan kutipan dari keluarga dan teman-teman serta menyaksikan pesan teks yang memberatkan. Film dokumenter ini tidak hanya membahas sejauh mana kejahatan tersebut, tetapi juga membawa kita ke dalam beberapa teori dalam upaya menjelaskan mengapa Watts melakukan pembunuhan ini. Dalam waktu 1 bulan setelah dirilis, American Murder: The Family Next Door telah ditonton di sebanyak 52 juta rumah tangga, menjadikannya film fitur paling banyak ditonton di Netflix pada saat itu. Sebanyak 52 juta rumah tangga dalam bulan pertama penayangan menjadi saksi atas pelanggaran privasi dan eksploitasi atas nama hiburan. Film ini mendapat banyak kecaman karena sifatnya yang voyeuristik dan unsur-unsurnya yang sangat intim serta tanpa pandang bulu. Penonton merasa tidak nyaman setelah menyaksikan pelanggaran privasi ketika dokumenter tersebut menampilkan pesan teks pribadi antara pelaku dan istrinya. Pesan-pesan tersebut berisi hal-hal pribadi dalam pernikahan dan percakapan intim antara pasangan tersebut, di mana salah satu dari mereka kemudian menjadi korban familisida. Para kritikus kemudian menyoroti dan mempertanyakan etika di balik pengungkapan detail yang begitu rentan, yang juga tampak tidak perlu terhadap pokok permasalahan. Film dokumenter tersebut memberikan makna yang berbeda pada istilah luas mengungkap. Film tersebut juga menghadapi kecaman keras karena memanfaatkan kehidupan daring salah satu korban, Shannon Watts. Dengan secara ekstensif memanfaatkan jejak media sosialnya, film dokumenter tersebut tanpa sengaja membuka pintu bagi para pengguna media sosial untuk menemukan dan mengamati kehidupan korban, termasuk pernikahan, pola asuh, dan gaya hidupnya, yang akhirnya berujung pada situasi memalukan berupa menyalahkan korban. Batasan etika yang diyakini para kritikus telah dilanggar demi mengubah peristiwa mengerikan menjadi keuntungan. Lebih dari itu, film dokumenter yang seharusnya membedah latar belakang terjadinya pembunuhan, serta mengungkap alasan dan penyebab terjadinya kekejaman tersebut, justru gagal menjawab semua pertanyaan itu. Film ini tidak memberikan wawasan psikologis apapun tentang pikiran Chris Watts, dan gagal mengeksplorasi tanda-tanda peringatan kekerasan dalam rumah tangga, melainkan justru lebih menyoroti sensasi dari sebuah tragedi.
Nomor 3. What Jennifer Did adalah film dokumenter kejahatan nyata asal Kanada yang dirilis di Netflix pada tahun 2024. Sebuah dokumenter lain yang ditulis dan disutradarai oleh Jenny Popwell. Film ini mengupas kasus seorang wanita Kanada bernama Jennifer Penn yang merancang plot pembunuhan berbayar yang mengerikan terhadap orang tuanya di Markham, Ontario pada tahun 2010. Pada tahun itu, Pan menelpon 911 untuk melaporkan bahwa 3 pria bersenjata telah masuk ke rumahnya dan melukai ibunya, Beach Pan, hingga tewas, serta meninggalkan ayahnya, Kue Han Pan, dalam keadaan koma. Selama penyelidikan, para detektif mulai meragukan cerita Pan tentang apa yang terjadi. Catatan telepon dan percakapan akan mengarah pada hubungan antara Pan dan para penyerang bayaran tersebut. 4 tahun setelah kejahatan itu, wanita tersebut dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama serta percobaan pembunuhan terhadap ayahnya. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. What Jennifer Did mencakup peristiwa, penyelidikan, dan akibatnya secara rinci dan mengerikan, dan pasti akan menjadi tontonan utama bagi para penggemar true crime jika bukan karena kontroversi AI yang membuat banyak orang tidak puas. Selama film berlangsung, beberapa penonton memperhatikan sejumlah kejanggalan. Wajah-wajah yang terdistorsi, fitur wajah, gigi yang berubah bentuk, serta jari-jari yang hilang dan rusak membuat penonton dan kritikus percaya bahwa para pembuat film menggunakan kecerdasan buatan. Contoh yang paling menonjol terjadi pada menit ke-28 ketika beberapa foto pelaku ditampilkan secara berurutan. Gambar-gambar tersebut tampak menunjukkan seorang wanita bahagia dengan deskripsi, Jennifer adalah orang yang ceria, bahagia, percaya diri, dan sangat tulus, yang terdengar menyiringi tayangan slide dengan alunan piano melankolis. Namun, dalam salah satu gambar, Pan terlihat mengangkat tanda damai, tetapi jari-jarinya di kedua tangan tampak terdistorsi dan tidak masuk akal. Dalam gambar tersebut, para fotografer terlihat di latar belakang tampak menunjukkan gambar-gambar diam yang tidak masuk akal. Dalam gambar lain, salah satu gigi depannya memanjang terlalu jauh ke bawah, menyatu dengan gigi di bawahnya. Dalam gambar yang sama, salah satu telinganya tampak rusak. Ini adalah tantangan umum yang dihadapi AI saat mencoba menggambarkan manusia, sehingga penonton dapat membedakan dengan benar kapan mereka melihat sesuatu yang nyata dan kapan mereka melihat sesuatu yang palsu. Ketika AI menjadi teknologi terbuka yang gratis untuk digunakan siapa saja, ada banyak pihak yang menentangnya, terutama terkait manipulasi orang dan peristiwa nyata. Para kritikus menunjukkan bahwa materi yang dihasilkan AI sudah menjadi hal biasa di dunia hiburan, seperti pada poster film, tetapi menggunakan teknologi seperti ini untuk menghasilkan gambar seseorang yang nyata pasti akan menimbulkan tanda tanya. Menggunakan elemen-elemen seperti ini dalam dokumenter kejahatan nyata yang dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan nyata, membuka pintu untuk memasukkan realitas itu sendiri demi memanipulasi kisah yang benar-benar terjadi. Ini sama saja dengan mengutak-atik, menciptakan ulang sebuah peristiwa yang mengganggu hanya demi hiburan semata. Kemungkinan penggunaan AI dalam What Jennifer Did telah memunculkan pertanyaan tentang keaslian. Para jurnalis mengecam teknologi semacam itu yang digunakan untuk mengubah bukti visual dalam karya yang seharusnya berupa dokumenter non-fiksi. Mengubah catatan sejarah dan membuat gambar palsu orang sungguhan dianggap sebagai mengutak-atik kebenaran. Namun, produser eksekutif film tersebut membantah menggunakan kecerdasan buatan dalam dokumenter itu dan menyatakan bahwa apa yang dilihat penonton hanyalah hasil dari proses penyuntingan. Dia menegaskan bahwa keanehan-keanehan tersebut adalah efek samping normal dan tidak disengaja dari peningkatan dan penajaman digital. Namun, para kritikus tidak mempercayainya dan menyebut penggunaan manipulasi semacam itu sebagai sebuah skandal. Nomor 2. Sky Brockman menyutradarai film dokumenter kejahatan nyata Amerika berjudul Dead Asleep yang mengikuti kasus aneh Randy Herman Jr. Herman dinyatakan bersalah atas pembunuhan setelah diduga mengakhiri hidup teman masa kecil sekaligus teman sekamarnya, Brooke Preston. Expose tahun 2021 ini tidak hanya membahas peristiwa yang terjadi, tetapi juga pembelaan Herman di mana ia mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah karena sedang tidur sambil berjalan saat melakukan tindakan kriminal tersebut pada tahun 2017. Film ini meneliti kelayakan pembelaan dengan alasan tidur sambil berjalan yang sangat langka. Film ini mengandalkan wawancara dengan tim hukum, keluarga korban, ahli tidur, dan terdakwa sendiri, yang saat itu sedang dipenjara ketika dokumenter ini dibuat. Pengacara Herman berargumen bahwa klien mereka menderita parasomnia, sebuah kategori luas yang mengacu pada berbagai gangguan tidur yang menyebabkan perilaku dan gerakan yang tidak diinginkan. Para pengacara berargumen bahwa pihak pembela tidak memiliki ingatan tentang peristiwa yang terjadi.
Film ini sangat menyoroti pembelaan dengan alasan berjalan dalam tidur, sehingga terkesan sensasional alih-alih menjadi karya yang benar-benar informatif. Namun bukan hanya sifat mengutamakan keuntungan daripada etika yang menyebabkan kemarahan publik, reaksi keras, dan ulasan buruk di Rotten Tomatoes. Yang menjadi masalah adalah pengabaian tidak bermoral terhadap persetujuan keluarga Brooke Preston untuk melanjutkan pembuatan dokumenter tersebut. Keluarga Preston menolak untuk berpartisipasi dalam dokumenter tersebut setelah mengetahui bahwa dokumenter itu bertujuan untuk memihak kepada si pembunuh, menggambarkannya secara simpatik daripada meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Keluarga korban bersikeras agar dokumenter tersebut tidak ditayangkan, dan mereka sangat kecewa setelah mengetahui bahwa para produser tetap melanjutkannya. Dokumenter tersebut kemudian memasukkan rekaman-rekaman yang sangat mengganggu, termasuk panggilan telepon yang dilakukan ke layanan darurat. Dan ketika detektif memberitahu orang tua korban tentang tragedi tersebut, para kritikus menyebut kurangnya empati itu, kutip, sebagai contoh true crime yang tidak etis, dengan penonton secara terbuka menyatakan bahwa Dead Asleep menjijikan. Keluarga korban sejak itu telah meluncurkan petisi yang bertujuan memaksa Hulu untuk menghapus dokumenter tersebut dari platform mereka, dengan menegaskan bahwa film itu dirilis tanpa izin mereka. Kerabat lainnya juga telah meluncurkan kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran bahwa film tersebut dibuat tanpa persetujuan mereka. Bahkan film itu dibuat meskipun keluarga sudah menegaskan bahwa hal itu seharusnya tidak dilakukan. Penonton menilai Dead Asleep bukanlah sebuah karya informatif tentang kasus kriminal, melainkan eksploitasi terhadap korban yang pembunuhannya telah dijadikan clickbait. Nomor 1. The Tinder Swindler adalah sebuah dokumenter kejahatan nyata asal Inggris yang dibuat oleh Felicity Morris. Film ini tayang di Netflix pada tahun 2022, mengangkat kisah Simon Leviev yang menggunakan aplikasi kencan terkenal Tinder untuk terhubung dengan orang-orang yang tidak curiga dan memanipulasi mereka secara emosional agar mendukung gaya hidup mewahnya. Dia menggunakan alasan membutuhkan uang untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya demi mendapatkan dukungan finansial dari para korbannya. Film ini berfokus pada seorang taipan berlian kaya raya yang sering bepergian dengan jet pribadi, yang menyusup ke kehidupan perempuan secara daring dan menipu mereka hingga kehilangan jutaan. Film ini mengungkap bagaimana para jurnalis investigasi Norwegia memanfaatkan kerja detektif mereka untuk membongkar identitas asli Leviev, memastikan bahwa nama aslinya sebenarnya adalah Shimon Hayat melalui pacarnya Eileen Coleman. Mereka kemudian mempublikasikan sejarah kelam dan penipuan yang dilakukannya, serta membongkar siapa sebenarnya pria itu. Meskipun Tinder Swindler mendapatkan rating yang sangat baik, yaitu 97% di Rotten Tomatoes, dan ulasan yang sangat positif dari kritikus profesional, dokumenter ini tetap menghadapi beberapa tanggapan yang kurang positif. Meskipun mereka adalah korban penipuan internasional, para wanita yang muncul dalam dokumenter tersebut justru menghadapi serangan troll di internet setelah film itu salah menggambarkan mereka. Pada dasarnya, hal itu menciptakan ruang bagi narasi menyalahkan korban dan misogini. Para kritikus dan komentator media sosial bersikeras bahwa para wanita yang tidak terhubung dengan para penipu adalah wanita matre yang, kutip, mendapatkan apa yang pantas mereka terima karena jatuh cinta pada pria kaya. Para korban dipertanyakan mengapa mereka bisa begitu mudah tertipu, yang pada akhirnya mengalihkan perhatian dari tujuan dokumenter tersebut, yaitu untuk menyoroti metode manipulasi psikologis yang sangat canggih yang digunakan oleh si penipu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Alih-alih membiarkan pengungkapan itu berjalan sesuai tujuannya, budaya menyalahkan korban justru menggeser narasi, memperlihatkan adanya perpecahan seksis di mana perempuan digambarkan sebagai kurang cerdas. Dokumenter tersebut tanpa sengaja menyebarkan narasi ini, dengan Simon Leviev digambarkan tidak lebih dari seorang penipu inovatif yang seharusnya bisa dikenali oleh para korban. Namun, para perempuan bukanlah satu-satunya yang disalahartikan dalam Tinder Swindler. Bersama Leviev ada pengawalnya, Peter Kuleski, yang beberapa kali muncul dalam film tersebut. Dia digambarkan seolah-olah melindungi operasi ilegal Leviev, padahal sebenarnya dia hanya menjalankan tugasnya untuk memastikan Leviev tidak mengalami bahaya fisik. Kuleski mengancam Netflix dengan tindakan hukum, dan dalam surat perintah penghentian yang dikirimkan kepada mereka, dia mengklaim bahwa Tinder Swindler telah menggambarkannya secara buruk dan tidak meminta izin darinya untuk menggunakan video atau gambar dirinya dalam dokumenter tersebut. Sejak itu, dia angkat bicara dan menyatakan bahwa film tersebut telah merusak reputasinya dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bekerja. Kuleski menjelaskan bahwa dia juga telah ditipu oleh Leviev dan masih menunggu uangnya dari penipu tersebut. Kuleski bersikeras agar dokumenter tersebut dihapus dari platform, Netflix membuat permintaan maaf secara terbuka, dan platform tersebut membayar ganti rugi sebesar $5,6 miliar kepadanya. Netflix menolak berkomentar mengenai persoalan yang tengah berkembang ini ketika didekati oleh para jurnalis.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.